Cerita dimulai dari saya yang mendapatkan panggilan kerja di perusahaan yang bertempat di ruko angkot di tengah kota. Dengan rasa semangat, saya mengiyakan untuk hadir ke undangan interview tersebut. Dan keesokan harinya pun saya hadir pukul 9 pagi. Kesan pertama saya dirasakan di ruko biasa-biasa aja seperti kantor lainnya. Lalu saya menemui resepsionis untuk mengkonfirmasi kehadiran saya dan mengisi formulir kehadiran interview. Sampai akhirnya nama saya dipanggil untuk interview. Oh iya, saya lupa infoin kalau saat interview tersebut kebetulan saya hanya sendiri pesertanya. Terus saya melakukan wawancara singkat dengan HRD, dan herannya tanpa panjang lebar, saya pun diterima kerja di perusahaan itu dengan gaji yang lumayan besar buat saya sebagai content creator baru. Saya mengiyakan dan bersiap untuk bekerja di perusahaan ini. Di hari pertama saya bekerja, dari pukul 9 sampai jam 5 sore, semua terlihat baik dan menyenangkan saja. Saya merasa beruntung sekali bisa bekerja di perusahaan ini. Sampai tiba, bos saya menyuruh saya lembur di hari pertama saya kerja. Karena masih banyak produk yang belum difoto saat itu. Dan saya pun mengiyakan karena merasa masih anak baru dan gak enak untuk menolak. Untungnya hari itu banyak juga yang lembur. Akhirnya saya diarahkan dengan senior saya ke studio yang berada di lantai 4. Karena saya nggak tahu ruangannya, diantarlah saya bersama 2 senior saya, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sebut aja namanya Mawar dan Areng. Saat saya menaikin anak tangga ke lantai 4, tiba-tiba kok hawanya merinding ya. Saya langsung berpikir, mungkin ini hanya perkenalan energi saja. Tibalah saya ke ruang studio. Begitu buka pintu, hawanya tuh berasa banget. Lalu saya nyeletuk, kok panas banget ya hawanya mas? Si Areng menjawab, iya nih, biasanya baru dinyalain AC-nya sama Mas Obe kalau photoshoot. Lanjut saya diberikan instruksi dan arahan sama Mawar dan Aren untuk job desk saya. Setelah mereka selesai memberikan instruksi, tiba-tiba Mas Areng izin keluar untuk mengambil produk yang tertinggal di lantai 2. Dan Mawar pun ikut bersama Mas Areng dengan alasan ingin membantu karena barang banyak yang harus dibawa. Aku pun mengiyakan alasan Mawar. Lanjutlah saya foto-foto produk yang sudah disiapkan. Lagi hasil foto, tiba-tiba lampu studio berkedip dan saya pun merinding seketika. Saya langsung celingak-celinguk sambil ngomong dalam hati, kemana sih Mawar dan Areng? Gak datang-datang. Sampai akhirnya mendengar suara berjalan diiringi dengan suara orang ngobrol. Di situ saya lumayan tenang karena saya berpikir mereka datang. Setelah mendengar suara itu, saya pun langsung buru-buru berlari ke pintu karena saya pikir Mawar dan Areng merasa repot dengan barang bawaan yang banyak. Pintu pun saya buka dan tiba-tiba suara langkah kaki dan suara orang ngobrol menghilang. Dan tidak ada orang di luar satupun. Di situ saya langsung kaget. Dan masih dalam situasi yang kaget, tiba-tiba ada suara benda jatuh dari dalam studio. Saya pun berlari karena saya pikir pasti barang dan propertinya yang jatuh. Dan ternyata benar. Properti di lemari semuanya udah berantakan. Karena panik, saya langsung membereskan properti dan buru-buru keluar dari studio tersebut. Pada saat saya menutup pintu, saya melihat ada sosok kuntilanak yang tinggi di pojok lemari wardrobe.
dengan dress putih yang cukup banyak noda darah, rambut panjang, posisi kepala terbalik seperti berputar 180 derajat melihat ke arah saya sambil tertawa menyerengi dan perlahan melayang ke arah saya. Tanpa berpikir panjang, saya banting pintu studio, saya lari sekencang-kencangnya sambil terdengar sayup-sayup suara ketawa kuntilanak yang tadi. Sampainya saya di ruangan kerja, ternyata rekan saya yang lain sudah pada pulang dan tersisa saya sendiri saja. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung pulang saja. Alhamdulillahnya masih ada OB dan resepsionis di lantai 1. Yang anehnya si Mas OB kaget melihat saya turun dari lantai 2 sambil bilang, "Loh Mbak, bukannya tadi udah pulang? Ada yang ketinggalan ya?" Terus saya jawab, "Lah Mas, dari abis maghrib di studio Mas. Saya ditinggal sendirian sama Mawar dan Areng. Mereka kemana ya?" Mas OB menjawab, "Mawar sama Areng tadi nyari Mbak Dina. Katanya Mbak Dina udah nggak pulang." Tambah merinding lagi. Akhirnya saya bilang ke OB-nya, "Oh yaudah Mas, saya pulang ya, badan saya udah gak enak banget nih. Besok deh saya ceritain lagi." Singkat cerita, keesokan harinya saya kembali bekerja dan baru aja sampai meja kerja saya langsung ditanya sama Areng, "Din, lo kemarin balik-balik aja gak ada follow up kerjaan. Udah mana buru-buru banget, sampai gue panggil kagak nengok sama sekali." Refleks saya menjawab, apaan sih Mas Areng? Saya di studio sampai jam 9. Justru saya mau nanya, kenapa Mas Areng dan Mbak Mawar gak balik lagi studio? Saya nungguin tahu. Sampai akhirnya tau gak, saya dikasih lihat penampakan kuntilanak. Mas Areng merespon, yang bener lo Din. Terus yang semalam gue liat siapa dong? Anjir lah, berarti gue udah 2 kali nih ngeliat beginian. 2 kali Mas. Satu laginya ngeliat di mana Mas? Si Areng bilang, sama kayak lu Din, gue juga pernah kenalan di ruang studio foto. Cuma kalau foto ngeliatnya kayak bayangan aja udah, abis itu gue cabut. Emang kalau lu liatnya gimana Din? Saya menjawab, tinggi banget sampai mentok atap, bajunya putih, banyak noda darahnya, terus palanya muter 180 derajat, ngeliatin gua sambil ketawa. Ya udah dari situ gua kabur aja udah. Pas gua sampai sini anjir udah nggak ada siapa-siapa. Dan setelah saya cerita ke Mas Areng kalau saya udah kenal sama sosok kuntilanak, ternyata beritanya langsung menyebar cepat banget. Jadi banyak yang nanya-nanya bener apa enggaknya, sampai ada yang tukeran cerita. Kalau ada salah satu karyawan yang ketemu sosok gede banget, hitam dan berbulu di area tangga menuju lantai 5. Kita lanjut di hari Minggu saya kerja. Alhamdulillah saya tidak ketemu kejadian yang aneh-aneh selama seminggu. Sampai ada hal yang membuat penampakan lainnya mulai mengganggu saya. Kali ini saya bertemu penghuni di lantai 1. Saat itu sekitar jam 3 sore, saya iseng pesen GoFood. Begitu sampai, makannya dititip di resepsionis. Ya udah, akhirnya saya turun nih sama Mawar. Posisinya, Mawar kan jalan duluan sambil nelfon. Nah, saya di belakang sambil main handphone juga. Ketika lagi asik main handphone, saya ngerasa nih kayak ada yang lari-larian di belakang saya. Pas saya nengok belakang, gak ada siapa-siapa. Nah pas nengok lagi ke depan, saya kaget. Karena ada anak kecil tapi mukanya tua nengok ke arah saya. Badannya full hitam. Kakinya tuh kebalik gak kayak kaki orang normal deh. Di situ saya kaget, refleks narik si Mawar. Mawar pun kaget juga sambil bilang, "Ada apa sih Din?"
Karena si Mawar ini anaknya penakut banget. Jadi alasan saja, enggak kak, kamu jalan aja buru-buru banget. Jadi kalau di lantai 1 bisa dibilang penunggunya tuh anak kecil muka tua. Tapi nggak cuma satu, ada sekitar 5 lebih deh, dengan bentuk yang sama semua. Dan kayaknya mereka tuh kayak dirantai gitu. Soalnya dia muncul tuh pas diawali dengan suara rantai yang kayak jatuh ke lantai. Dan beberapa karyawan tuh mengiyakan kalau mereka sering dengar suara rantai jatuh, dan mereka juga iseng suka ngumpetin barang-barang. Dicari kemana-mana tapi nggak ada. Lanjut di hari beberapa kali dari penunggu di lantai 2. Saat itu kantor lagi ada renovasi, pas banget renovasi di lantai 2. Karena mau dibuat naro-naro barang, di lantai 2 itu ada kamar mandi yang gak pernah dipakai sama sekali. Katanya sih karena WC-nya mampet. Nah, saat itu ceritanya mau dibenerin sekalian WC-nya biar karyawan yang lagi kerja di lantai 2 gak perlu naik ke lantai 3 atau ke lantai 1 untuk ke WC. Ceritanya pas tukang mau buka pintu WC, kok susah banget ya, nggak kebuka-buka sampai kuncinya patah. Udah lumayan lama, akhirnya tukang izin ke atasan buat dobrak pintunya. Setelah pintu berhasil kebuka, dalamnya tuh emang udah bau dan kotor gitu. Tapi saat nggak ada kejadian apa-apa, akhirnya ya udah tukang ada lanjut kerja aja. Nah, setelah keesokan harinya, teman saya sebut aja Melati ngeluh kakinya sakit banget secara tiba-tiba. Akhirnya dia minta izin buat kerja setengah hari. Singkatnya, Melati ini udah izin gak kerja selama 4 hari. Nah, besoknya dia alhamdulillah udah masuk kerja lagi. Akhirnya pada heboh nanyain, kemana aja lu gak masuk 4 hari. Disinilah dia cerita kalau Melati ternyata habis ketempelan pas dia ngeluh kakinya sakit. Ketawanya si Melati itu mengeluh kakinya sakit ke bapaknya. Kebetulan bapaknya tuh orang bisa nyembuhin. Pas lagi sembuhin kakinya, Melati ngerasa panas, dan kata Melati sempet diajak komunikasi sama bapaknya. Kenapa bisa nempel ke Melati? Ya setannya bilang, katanya dia kesal tempat dia diacak-acak. Bokapnya Melati nanya lagi lah, emang di mana tempatnya? Ya setannya bilang, di tempat anak ini kerja. Karena bokapnya masih nggak terima, akhirnya nanya lagi, kenapa nempel ke anak saya? Kenapa nggak nempel ke yang ngacak-ngacak? Setannya bilang karena anak ini sempat ngeliat saya dan bau darah juga. Ya udah saya ikutin. Dikonfirmasi ke Melati, ya benar Melati sempat ngelongok ke WC itu. Dia kayak ngeliat bayangan hitam, pas ditegesin ternyata nggak ada, cuma ada tukang aja. Dan saat itu juga Melati hari pertama menstruasi. Oh iya, kata bapaknya Melati, sosoknya gede tinggi, matanya merah sambil bawa tulang, dan katanya juga namanya Rapmit. Ternyata benar beberapa kali sebelum lantai 2 direnov, beberapa kali saya melihat mata merah di pojokan. Karena ruangannya gelap, jadi saya nggak begitu jelas melihat sosoknya.